Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang, Senin 31 Mei 2021, bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita akan renungkan yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Tema kita dari firman Tuhan ini berbunyi, kekuatan dalam penghiburan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, minggu kemarin 30 Mei kita sampai pada minggu Trinitas. Sekarang kita mendapat penekanan kembali. Apa yang akan dilakukan khususnya oleh Roh Kudus yang diutus oleh Yesus bersama dengan Bapa untuk kita. Dari tema ini, yaitu kekuatan dalam penghiburan, maka kita mencoba memahami satu hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita, yaitu sebagai penghibur. Dunia hiburan menjadi kebutuhan utama dalam hidup ini, terutama bagi mereka yang bekerja, yang melelahkan, baik kelelahan badani maupun kelelahan mental atau kelelahan pikiran. Sebaliknya, orang mendirikan tempat-tempat hiburan memang memerlukan pemikiran yang serius, supaya orang yang datang menikmati hiburan di sana mendapat kekuatan kembali, baik jasmani maupun pikiran. Termasuk di kampung-kampung, ada grup hiburan dengan berbagai permainan. Mereka berpindah, kelompok itu berpindah dari kampung ke kampung yang diperuntukkan bagi anak-anak sampai orang tua. Tentu demikian juga di kota dan di kota besar, tempat hiburan menjadi kebutuhan yang dikunjungi oleh penggemarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya dan sekarang kepada kita tentang penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus. Penghibur ini akan memberi kekuatan kepada murid-murid Yesus dan sekarang kepada kita saat ini. Penghibur itu pekerjaannya, tugasnya akan mengajarkan, mengingatkan semua apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus relatif pendek masa pelayanannya di tengah-tengah dunia bersama-sama murid-muridnya, 3,5 tahun. Namun begitu banyak pelajaran yang telah disampaikan oleh Yesus, dan pada saatnya pelajaran itu harus diterapkan. Pelajaran itu diuji, dan ternyata murid-murid lupa, tidak mengerti, dan tidak mampu memakainya, sehingga mereka gagal dan kalah menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Salah satu di mana Yesus mengatakan Mesias harus menderita. Ini sama sekali tidak dimengerti oleh murid-murid. Yesus mengatakan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Juga tidak dimengerti oleh murid-murid tentang kebangkitan itu. Memang Yesus tahu kemampuan murid-muridnya, sehingga mengantisipasi kelemahan murid-murid ini, maka Yesus mengutus penolong yang akan menghibur, mengajar, mengingatkan apa yang telah difirmankan, baik melalui kata,
baik melalui perbuatan seperti mujizat dan seluruh kehidupan Yesus, maka dengan demikian akan kuat dan mampu murid-murid melanjutkan misi yang dibebankan kepada mereka dan sekarang kepada kita. Janji pengutusan penghibur ini disampaikan oleh Yesus karena akan datang kegelisahan hati mereka, yaitu saat Yesus meninggalkan mereka, ada kegelisahan nanti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti gembala dipukul oleh serangan sehingga domba-dombanya akan bercerai-berai. Kalau bukan karena penolong atau penghibur ini, maka keadaan murid-murid itu seperti yatim piatu atau seperti anak ayam ditinggal induknya menjadi mangsa predator yang ada di sekitar mereka. Suasana seperti ini telah dialami oleh murid-murid setelah Yesus wafat di kayu salib. Mereka butuh penolong yang menghibur hati yang sedih dalam kehampaan itu. Lebih daripada itu, Yesus sudah mengingatkan bahwa murid-murid pada saatnya nanti tiba, mereka bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Juga kepada kita saat ini, bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Bahkan akan datang masa yang sulit karena murid dan anak Tuhan, murid Yesus sampai sekarang akan banyak mengalami penderitaan. Saat itu telah tiba menantang murid-murid Yesus, menantang pengikut-pengikut Kristus yang juga menantang kita pada zaman ini. Karena itu kita membutuhkan penghiburan yang dijanjikan, dan kita akan menang oleh Roh Kudus, menang dalam pelayanan dan kesaksian dan persekutuan, di mana kita tetap eksis di segala zaman. Dunia yang sedang kita hadapi saat ini sebagai pengikut Yesus dikelilingi oleh mereka-mereka yang dirinya menyebut mayoritas. Dunia kita, masyarakat kita saat ini, ada saatnya kita bagaikan serigala, bagaikan domba di tengah-tengah serigala, di mana serigala ini akan memangsa domba yang lugu ini. Begitu banyak seruan-seruan kebencian-kebencian ditujukan kepada pengikut Kristus Tuhan. Namun, kita dengan tenang menghadapi kebencian itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menghibur, menolong, mengajar, mengingatkan kita akan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Pengajaran Yesus menjadi kuasa, berkuasa, dan hidup. Karena yang mengajarkan itu ialah Tuhan. Dan yang menerapkannya saat ini kepada kita adalah Tuhan juga, dalam wujud Roh Kudus. Demikian saudara-saudara, salah satu kita pahami dalam Minggu Trinitas ini, karya Roh Kudus bagi kita sebagai penghibur, penolong, yang mengingatkan, yang mengajar kita akan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita aplikasikan tema kita, kekuatan dalam penghiburan, melalui pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, coba Anda sebutkan hiburan apa saja yang sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi tubuh jasmani dan pikiran yang sudah lelah bekerja. Hiburan apa? Yang kedua, coba Anda sebutkan hiburan bagi tubuh jasmani dan pikiran yang disuguhkan, yang dikatakan sebagai hiburan, tetapi justru merusakkan
kekuatan tubuh dan pikiran. Hiburan apa itu? Apa yang ditawarkan dalam hiburan itu? Yang ketiga, adakah pelayanan jemaat gereja Anda, gereja kita GKI Kuitang, sungguh memberi kekuatan baik bagi tubuh jasmani, baik bagi pikiran kita? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sebagai murid Kristus dan anak Tuhan telah menerima tugas memberitakan Injil, melayani sesama sebagai wujud melayani Tuhan. Untuk melaksanakan tugas itu, kami butuh penolong yang dijanjikan oleh Kristus bagi kami, yaitu Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus telah dicurahkan ke dunia dan telah berkarya. Karena itu kami berseru kepada Roh Kudus, penuhi hati kami, ya Roh Kudus, agar kami mampu mewujudkan pelayanan dan kesaksian bagi sesama, walau kesukaran, walau derita, bahkan maut sekalipun yang menghambat tugas ini. Banyak tantangan yang kami hadapi, baik dari diri sendiri dan dari roh-roh duniawi, bahkan gerakan kebencian akan Kristus menantang kami. Namun kami akan kuat dan menang karena Roh Kudus menolong kami. Inilah doa dan pengakuan dan syukur kami, ya Bapa. Dengarkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.